Selamat siang bos-bosku semua, apa kabar hari ini? Senang berjumpa lagi dengan saya ya bosku. Di kesempatan hari ini saya sudah siapkan ini ada 5 pertandingan yang nanti saya akan bahas buat bos-bosku sebagai pertimbangan atau acuan untuk laga nanti malam ya bosku. Dan ada 5 laga ini semua saya ambil dari liga-liga top Eropa ya bosku, dan dimana di 5 laga kita kemarin ini kita agak kurang beruntung ya bosku. Kemarin itu saya ada dua build yang saya pakai ya bosku di laga kemarin. Di sini kita masih tumbang di laganya Slibuk ya bosku. Slibuk ini dapat ada satu kartu merah dan kebobolan di menit 82 ya bosku kalau tidak salah. Ini Hajika mampu mengantongi kemenangan, dan sini yang mengejutkan juga di laganya Kak Agen ya bosku. Di sini Kak Agen malah terpuruk bermain di kandang itu dengan kebobolan 2 gol. Sangat disayangkan, kemarin handicapnya ini sangat mengecoh kita ya bosku. Dan untuk laga kemarin malam di sini saya tidak terlalu banyak untuk mengulas, nanti seperti biasa saya tampilkan aja build-nya di awal video. Di sini saya akan lanjut aja bakalan bahas laga kita yang nanti malam ya bosku, buat bos-bosku sebagai acuan atau pertimbangan untuk laga nanti malam. Jika ada samaan prediksi kita gas, jika kurang bisa di skip. Dan pertama ini saya akan bahas dari Bundesliga Jerman 2 ya bosku. Oke, dimana sini ada tuan rumah Hamburger berhadapan dengan Darmstadt untuk laga nanti malam ya bosku. Kalau kita lihat emang dari 5 laga terakhir ataupun dari laga head to head, dua klub ini emang performanya ini juga cukup bagus ya bosku. Nah, di sini kita fokus ke laga head to head. Hamburger dan Darmstadt ini klub yang kalau kita lihat produktivitas golnya ini juga cukup cukup banyak ya bosku. Oke, rata-rata ini dengan over goal ya bosku kalau kita lihat dari 5 laga terakhirnya. Nah, di sini kalau kita lihat dua klub ini juga cukup seimbang ya bosku. Saya rasa ya bosku untuk laga nanti malam ini Hamburger yang bermain di kandang saya rasa bisa lebih mendominasi jalannya pertandingan ya bosku. Oke. Jadi kalau kita lihat emang dari pasar handicap dan operator ini menggambarkan kalau bakalan terjadi over goal atau jual beli serangan ini masih terbuka lebar kalau kita lihat dari pasar handicapnya ya bosku ataupun over undernya. Jadi di sini saya lebih menyarankan bos-bosku semua untuk laga nanti malam bos-bosku bisa bermain di Hamburger, jangan lebih dari handicap 1/4 ya bosku untuk antisipasi laga ini bakalan terjadi imbang. Oke. Dan bos-bosku bisa bermain di over under di over 23 1/4. Oke. Saya perkirakan laga ini bakalan terjadi 4 gol ini ada ya bosku untuk laga nanti malam. Oke. Next kita lanjut ke laga kita yang kedua. Di laga kedua di sini saya pergi ke Liga Spanyol ya bosku. Oke. Dimana sini Espanyol yang berhadapan dengan Rayo Vallecano ya bosku untuk laga nanti malam. Kalau kita lihat emang dari last up di sini ada sama-sama ada satu pemain bakalan tidak absen untuk laga nanti malam, tapi ini ada 3 pemain dari tuan rumah yang masih dipertanyakan yang bosku bisa tampil atau tidak untuk laga nanti malam. Di sini Espanyol lagi berada di performa yang kurang bagus ya bosku. Di sini kita bisa lihat dari 5 laga terakhir, dan kalau juga kita lihat dari laga head to head, Espanyol ini tidak pernah menang ya bosku berhadapan dengan Rayo Vallecano kalau kita lihat dari 5 laga terakhir. Tapi untuk laga nanti malam ini tidak mungkin rasanya kalau Espanyol kembali tumbang ya bosku untuk laga nanti malam ini. Apalagi di sini Espanyol harus mengantongi kemenangan ya bosku, karena di sini dalam laga terakhirnya ya bosku, laga pertamanya itu dia dengan hasil imbang. Untuk laga terakhirnya saya rasa untuk laga tim malam ini Espanyol bisa mengantongi kemenangan. Tidak mungkin rasanya kalau Espanyol kembali tumbang untuk laga tim malam ya bosku. Oke. Ini Espanyol juga klub yang kita bisa handalkan ya bosku bermain di kandang untuk laga di malam. Jadi bos-bosku bisa pegang Espanyol di laga netral 0-0 atau bisa bermain di under 2,5 untuk laga nanti malam. Oke. Next kita lanjut ke laga kita yang ketiga ya bosku. Di sini saya pergi ke Bundesliga Jerman, di mana sini ada Mönchengladbach berhadapan dengan Hertha Berlin ya bosku untuk laga nanti malam. Di sini agak kurang bagus ya bosku bagi Hertha Berlin karena ada berapa lines up ini yang masih
dipertanyakan ini ada 3 dan 4 ini masih sudah dipastikan bakalan tidak tampil ya bosku, membela Hertha Berlin untuk laga nanti malam. Kalau kita lihat emang dari laga head to head di sini Hertha Berlin dan Mönchengladbach ini klub yang kita bisa bilang performanya ini juga cukup seimbang ya bosku. Kalau kita lihat emang dari 5 laga terakhir, dan di sini Hertha Berlin lagi berada di performa yang kurang bagus. Apalagi Hertha Berlin ada beberapa pemain yang bakalan tidak tampil untuk laga nanti malam. Ini sedikit akan memberatkan bagi Hertha Berlin yang bermain di tandang ya bosku untuk laga nanti malam. Jadi kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over under, saya rasa tuan rumah Mönchengladbach ini bisa mengantongi 2 gol ya bosku. Minimal ini harus mengantongi 2 gol. Jadi bos-bosku bisa pegang laga nanti malam ini tuan rumah Mönchengladbach di handicap 3/4 atau bisa bermain di over 2,5 untuk laga nanti malam. Oke. Jika ada smart feeling bisa gas saja, jika kurang bisa di skip. Dan di laga kita yang keempat ya bosku, di sini saya kembali bahas di Liga Inggris Championship, di mana sini ada tuan rumah Norwich yang menjamu Millwall untuk laga nanti malam. Ini kalau kita lihat ya bosku, performa Norwich yang bermain di kandang ini juga cukup epic ya bosku. Oke, dengan laga terakhir itu berhadapan dengan Huddersfield dengan skor 2-1. Oke, kalau kita lihat performanya Norwich emang dari 5 laga terakhir head to head ataupun keseluruhan ya bosku, dua klub ini di sini saya lebih menjagokan Norwich ya bosku untuk laga di malam ini. Oke, tidak menutup kemungkinan sini Norwich bakalan kembali mengantongi kemenangan ya bosku. Jadi bos-bosku bisa pegang laga nanti malam ini Norwich di handicap 1/4 atau bisa bermain di over 2/4 untuk laga nanti malam. Saya rasa Millwall yang bermain cukup bagus di musim lalu, saya rasa bisa mencetak 1 gol untuk laga nanti malam. Oke. Next kita lanjut ke laga kita yang kelima. Di laga terakhir saya di sini saya kembali bakalan bahas dari Liga Spanyol ya bosku. Oke, di La Liga Spanyol. Di sini ada tuan rumah Sevilla berhadapan dengan Valladolid ya bosku. Di sini jangan anggap enteng Valladolid ya bosku. Di sini Valladolid juga klub yang cukup menyulitkan Sevilla ya bosku. Di sini kita bisa lihat dari laga head to head. Oke, dalam 5 laga sini Valladolid mampu menahan Sevilla ya bosku itu dengan 3 kali, dan 2 laga itu dikantongi oleh Sevilla di tahun 2009 dan di tahun 2009 ya bosku. Oke. Jadi Valladolid ini klub yang cukup menyulitkan Sevilla untuk laga nanti malam. Saya rasa laga ini bakalan terjadi under goal ya bosku. Kemungkinan sini Sevilla bakalan menang tipis itu dengan skor selisih 1-0 atau 1 gol untuk laga nanti malam. Oke. Jadi kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over under untuk laga nanti malam, bos-bosku bisa pegang Sevilla di handicap setengah atau bisa bermain di under 2/3/4 untuk laga nanti malam. Oke ya bosku. Sekian prediksi yang saya sudah bahas untuk laga nanti malam ini. Sudah ada 5 pertandingan yang saya bahas ya bosku. Buat bos-bosku sebagai acuan atau pertimbangan, ambil yang sehati, yang kurang bisa di skip, bermain di handicap ataupun di over under, sesuaikan juga feeling dan analisa bos-bosku sendiri. Thank you for watching, sampai jumpa di next video berikutnya. See you and bye bye.